Halo mamenku semua ya. Apa kabar kalian semua men? Aku harap dan tetap selalu aku doakan kalian itu dimanapun berada, lagi ngapain aja pun, mudah-mudahan tuh kalian tetap selalu aku doakan tuh men, kalian tuh sehat walafiat dan baik-baik aja men ya. Kegiatan aktivitas yang kalian lakukan semuanya tuh berjalan dengan baik dan lancar, aminkan men ya. Oke men, kembali lagi di video aku men, di channel aku. Seperti biasa, aku kali ini tuh coba nge-review 4 pertandingan men ya, dari masing-masing liga yang berbeda semua men, tapi dari tiap liga ini big match semua men di pekan ini men. Contohnya Liga Italia Milan Lazio, Liga Jerman Leipzig Munchen, Liga Inggris Tottenham Liverpool, Liga Spanyol Girona bertemu dengan Madrid men ya. Pokoknya di pekan ini super big match lah pokoknya men di tiap masing-masing liga men ya. Oke men, tanpa basa-basi, tanpa ulur waktu, kita langsung intip statistik pertandingan yang pertama, lanjutan Liga Serie A, salah satu big match di keempat pertandingan ini men. AC Milan bertemu dengan Lazio. Next kita intip langsung statistik dari kedua klub ini. Kubu AC Milan ada 4 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain: Bennacer, Caldara, Kalulu dan juga Krunic. Sedangkan Luka Jovic masih dipertanyakan, satu pemain kubu AC Milan. Di berang kubu Lazio, pemain yang dipertanyakan satu pemain men, yang namanya Romagnoli, yang masih ataupun yang udah dipastikan gak akan bermain ini kosong men ya. Berarti selain ini semuanya bersih itulah men ya. Kita lanjut ke peringkat. AC Milan sebagai tim tuan rumah posisi 2 men, 6 pertandingan 15 poin men, poin yang sama dengan pemuncak klasemen Inter Milan. Sedangkan Lazio tim tamu posisi 12, 6 pertandingan 7 poin. Sepertinya Lazio di musim ini nggak sebagus musim semalam men ya. Di musim semalam Lazio mengakhiri liga itu masuk ke 5 besar men, kalau aku nggak salah men ya. Di musim ini tapi ya nggak tahu lah men, ini karena masih bisa dibilang awal dari liga men, awal musim men ya, masih 6 pertandingan, belum juga masuk separuh pertandingan men. Jadi kita nggak bisa langsung menilai atau menjudge satu tim itu bagus atau enggak sebelum menentukan atau sebelum tahu hasil akhir ya men. Ngeri kali bahasa aku men ya, terlalu tinggi men. Kita lanjut ke head to head 5 pertandingan terakhir AC Milan, 3 menang, 1 imbang dan 1 menderita kekalahan di Derby della Madonnina men, dibantai Inter 5-1. Sedangkan Lazio di 5 pertandingan terakhir 2 menang, 2 imbang dan 1 kalah juga di derby ini men ya. Juve Lazio derby apa lupa aku men ya, pokok El Capita enggak, itu sebutan Totti men. Juve Lazio ini derby nih men, 3-1. Lazio hanya satu-satunya kalah men di lanjutan Liga Serie A. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir AC Milan menangnya 4 kali, Lazio menangnya 1 kali, tapi sekali menang dia membantai men ya, 4-0 di musim semalam. Di pertemuan terakhir antara kedua klub ini AC Milan yang menang men, bermain di San Siro men ya, 2-0. Lazio kalah men ya di musim semalam juga nih men ya. Kita balik ke halaman si Bandot men untuk ngelihat perupuran yang diberikan oleh si Bandot. AC Milan bertemu Lazio, handicap terkecil ada setengah dan 3/4 keunggulan AC Milan. Over under ada 2/4 dan 2,5 men. Karena AC Milan bermain di kandang men, apalagi Lazio sekarang lagi angin-anginan di musim ini men, di awal-awal musim ini men. Jadi di sini aku berani nge-fur setengah men dengan mengambil over 2,5 karena skor prediksi menurut dari aku men 2-1 AC Milan yang menang, atau seminim-minimnya 1-0 aja AC Milan yang menang. Kalau kalian juga feeling skornya sama, kalian boleh ambil 3/4 men, tapi kalau misalkan skornya benar terjadi ya menangnya cuma separuh untuk handicap men. Oke, kita lanjut ke pertandingan kedua. Ini juga ada big match dari lanjutan Liga Jerman, RB Leipzig bertemu dengan Bayern Munchen. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Leipzig ada 4 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain: Siwabi, Olmo, Dani Olmo, Orban dan juga Timo Werner. Sedangkan nyebrang ke kubu Bayern Munchen juga ada 4 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain: Bukman, Marusik, Manuel Neuer dan juga Marcus de Ligt. Sedangkan Gnabry, satu pemain masih dipertanyakan. Kita lanjut ke peringkat. Bayern Munchen kokoh di posisi 1, 5 pertandingan 13 poin. Sedangkan RB Leipzig selisih 2 ataupun 3 menempati posisi 4, 5 pertandingan 12 poin. Selisih 1 poin men. Jika Leipzig ini menang, dia langsung loncat ke posisi pertama, dengan catatan Leverkusen dan Stuttgart juga kalah men ya, ataupun juga Hoffenheim juga kalah men ya. Kita lanjut ke head to head.
5 pertandingan masing-masing kedua klub RB Leipzig, 5 pertandingan terakhir sabu bersih, 5-5-nya menang semua men, termasuk di Champions League menghajar Young Boy men 1-3 men. Sedangkan untuk Bayern Munchen 5 pertandingan terakhir 4 menang 1 imbang men. Di match kedua mereka di lanjutan liga mereka membantai Bochum 7-0. Di Liga Champions menghajar MU 4-3. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir, Leipzig 2 kali menang, Munchen 2 kali menang. Ini tengah-tengahnya imbang men ya, dari lanjutan Bundesliga 1-1. Tapi di 2 pertemuan terakhir dua-duanya dimenangkan Leipzig men ya. Di sini tandang dua-duanya Leipzig nih men ya. Ini dari piala, satu lagi dari lanjutan liga men ya, 0-3 dan 1-3 men, selisih 2 gol semua men. Tapi dua-duanya ini Leipzig bermain sebagai tim tamu men ya. Jadi Leipzig ini ibaratnya nggak bisa dipandang sebelah mata lah men, apalagi sekarang ini dia bermain sebagai tim tuan rumah. Kita balik ke halaman si Bandot untuk lebih jelas yang lihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Leipzig bertemu dengan Bayern Munchen, handicap terkecil ada setengah dan 3/4 keunggulan Bayern Munchen, tim tamu Munchen yang ngepur men, jelas men ya. Over under di sini ada 3/4 dan 3,5 men ya, karena Leipzig aku bilang tadi nggak bisa dipandang sebelah mata men ya. Jadi di sini aku tampung setengah men dengan mengambil over 3/4 karena skor prediksi menurut dari aku Leipzig menang 2-1 atau bahkan selisih 2 kayak di pertandingan sebelumnya men, di 2 pertemuan mereka ini men ya, 3-1 3-0. Jadi sini kalau nggak 2-1 atau 3-1 Leipzig yang menang men. Oke, Bayern Munchen memang jawara di liganya, tapi dia permainannya itu udah rata-rata bisa dibaca sama klub-klub di dalam liga itu juga men ya. Jadi ya nggak sembarangan ini Bayern Munchen ini bisa seleha-leha semena-mena di kandangnya sendiri men ya. Maksud aku di liganya sendiri men ya. Di luar mungkin oke lah disegani sama klub-klub Eropa lainnya, tapi ini di kandangnya, ataupun bukan di kandang, di kampungnya sendiri, di liganya sendiri men ya. Jadi para tim-tim lain yang bersaing dengan dia tuh dikit banyak udah bisa baca, termasuk Leipzig men ya. Tetap utamakan feeling masing-masing. Kita lanjut next ke pertandingan ketiga. Di sini juga ada big match lanjutan Liga Inggris, Tottenham Hotspur bertemu dengan Liverpool. Next langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Tottenham cukup banyak pemain yang udah dipastikan dia akan bermain dan masih dipertanyakan. Yang udah dicoret namanya ada 5 pemain: Bentancur, Gil, Perisic, Sessegnon dan juga Whitman. Sedangkan 3 pemain Johnson, Lo Celso dan juga Maddison. 3 pemain masih dipertanyakan. Kubu Liverpool hanya ada 1 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain, yaitu Thiago Alcantara. Kita lanjut ke peringkat. Persaingan papan atas di Liga Inggris, Liverpool sebagai tim tamu posisi 2, 6 pertandingan 16 poin. Tottenham sebagai tuan rumah posisi 4, 6 pertandingan 14 poin. Ini sengit nih men ya, Big Five men ya. Pertempuran antara 5 besar Liga Inggris, liga ternama di dunia men ya. Ada Liverpool bertemu dengan Tottenham di pekan ini men. Sepertinya nih agak-agak lumayan lah. Di sini Totti nggak pernah kalah sama sekali men ya, di 6 pertandingan, hanya saja dia draw 1 kali men. Kita lanjut ke head to head. Tottenham 5 pertandingan terakhir 3 menang 1 imbang dan 1 kali menderita kekalahan. Liverpool 5 pertandingan terakhir 5-5-nya bersih, menang semua men. Ini yang aku bahas di video aku sebelumnya men ya. Menjadi tanda tanya men, apalagi di pekan kemarin di lanjutan Piala Carabao mereka juga menang 3-1 men. Dari lanjutan Liga 3-1, Liga Eropa 1-3 men, Liga Inggris 1-3 men, bahkan Liga Inggris juga lagi 3-0 men. Di 5 pertandingan terakhir Liverpool menang semua dengan selisih itu minimal 2 gol men, dan ini 3 gol men. Sepertinya Liverpool nih lagi on fire kali lah pokoknya men ya, menurut aku men, menurut aku nggak tahu men. Di 5 head to head pertemuan terakhir Liverpool menangnya 3 kali, serinya 2 kali. Tottenham nggak pernah menang sama sekali. Bahkan di 2 match terakhir Liverpool menang dua-duanya men, tandang dan kandang 4-3 dan 1-2 men. Kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandot. Tote bertemu dengan Liverpool, maksud aku Tottenham men, Tote itu sebutan aku aja men. Tottenham atau Tote bertemu dengan Liverpool, handicap terkecil ada 1/4 dan setengah keunggulan tim tamu Liverpool. Over under ada 3/4 dan 3,5 men. Di sini pasti banyak yang bimbang ini men ya. Tapi kalau aku feeling aku pribadi, aku tetap menjagokan Liverpool. Walaupun dia bermain sebagai tim tamu men, aku di sini berani ngefur 1/4 aja tapi men ya. Dengan mengambil under 3,5 men, karena skor prediksi menurut
menurut dari aku di sini Liverpool yang menang 1-2, atau bahkan minim bisa jadi bukan minim lagi men, atau bahkan sebesarnya itu bisa selisih 2 gol men, 0-2 atau mungkin 1-3 juga men, sama seperti pertandingan kayak 5 match terakhir mereka men ya. Kalau pemainku lebih feeling ke Tottenham dengan nampung itu bebas men, atau lebih feeling dengan Liverpool mengambil 3/4 ini tadi mengambil setengah ini maksud aku men, ngasih Tottenham juga bebas men ya. Lagi aku ingatkan tetap utamakan feeling masing-masing, dan lagi aku ingatkan tetap pantau oddsnya men sampai pertandingan berlangsung. Handicap, over under semua akan berubah dengan seiring berjalannya waktu sampai pertandingan berlangsung. Kita lanjut ke pertandingan keempat. Di sini juga ada big match men dari Liga Spanyol. Girona bertemu Real Madrid. Next kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Girona di sini ada 5 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain: Artero, Bernardo, Justin, Roca, dan juga Villa. Sedangkan Garcia satu pemain masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Real Madrid ada 3 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain: Thibaut Courtois, Gullier, dan juga Eder Militao. Sedangkan David Alaba satu pemain masih dipertanyakan. Kita loncat ke peringkat. Persaingan adu tinju peringkat 1 dan 2. Girona tim tuan rumah posisi 1, 7 pertandingan 19 poin. Real Madrid membuntuti di bawah 7 pertandingan 18 poin, hanya selisih 1 poin aja, dan juga selisih kebobolan gol dan gol ya men. Ini sepertinya adu jotos ya men. Secara mengejutkan Girona di musim ini, di awal musim berhasil memuncaki klasemen dengan 7 pertandingan 6 menang dan 1 kali imbang, dan gak pernah kalah sama sekali. Madrid aja kalahnya sekali men, dia gak pernah kalah sama sekali. Hanya saja mungkin belum hasil lah men, nggak tahu lah men. Kita lanjut ke head to head. Girona 5 pertemuan ataupun 5 pertandingan terakhir menang semua men. Ini asli men ya. Gak akan bahkan imbang aja pun gak ada men. Ini menghajar si Mallorca 5-3, Granada 2-4 ya, luar biasa seperti Girona di musim ini. Tapi nggak tahu hasil akhir yang menentukan men ya. 5 pertandingan terakhir Real Madrid men, 4 kali menang, 1 kali kalah bertemu dengan Atletico Madrid di Derby Madrid men ya, bermain di kandang Atletico 3-1, Real Madrid kalah. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir, Girona 2 kali menang, Real Madrid 2 kali menang. Bahkan di 2 match atau di 3 match terakhir ini Girona yang menang dua-duanya men. Di 2 match terakhir ini imbang di match kedua men. Di match terakhirnya men ya, Girona yang menang 4-2 di kandang Girona men di musim semalam ini loh men. Jadi Girona ini gak bisa dipandang sebelah mata. Lebih penasaran kita balik ke halaman si Bandon untuk lihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandon. Girona bertemu Real Madrid, handicap terkecil ada setengah dan 3/4, over undernya ada 2, 3/4 dan juga 3 men. Di sini pun terbesar ada 3/4 men untuk keunggulan Real Madrid, tapi aku tampung atau nahan Girona 3/4 dengan mengambil over 2, 3/4 karena skor prediksi menurut dari aku men. Di sini Girona yang menang 2-1 atau seminim-minimnya ini imbang 1 sama men, atau mungkin lebih minim lagi tipis saya menangnya men, selisih 1 gol 1-0 Girona yang menang men. Nah, ini Girona asli gak bisa dipandang sebelah mata men. Itu feelingku, itu prediksiku. Tetap utamakan feeling pemainku masing-masing men. Banting arah lawan arus, banting setir men. Boleh semua, bebas, itu hak kalian men. Tetap ikuti kata hati kalian men. Udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini men, di 4 pertandingan yang super big match dari masing-masing liga. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua para pemainku yang udah mau singgah, udah mau mampir ngintip semua segala macam ke channelku. Tetap aku minta dukungan gratis dari kalian men ya. Subrek lah channel-channel yang kalian suka, termasuk channel gue men ya. Kalian subrek, kalian like, komen semua segala macam men tuh. Terima kasih banyak-banyaknya men tuh. Kalau udah kalian subrek tuh kalian tuh nggak ketinggalan beritanya itu men, update-update video yang kalian suka itu tadi men ya. Dengan catatan kalian tuh hidupkan lonceng notifikasinya lah men ya kan men ya. Oke men, sekali lagi aku pertegas, yang mau bergabung ke grup WhatsApp semua itu gratis, nggak dipungut biaya berapapun. Kalian boleh langsung japri aja men ya. Nomornya nanti ada di video di sini dan juga di deskripsi dan juga di kolom komentar men. Oke men, udah hampir setengah jam aku banyak cakap di sini men. Langsung aja kita tutup pertemuan kita di video kali ini men. Salam semangat dari aku men. Salam bravo men.